Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heka Rahman Alfitra dengan NIM 240600083. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, pertemuan pada bab 7, yaitu adalah akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Seperti yang kita tahu, model pertumbuhan Solow adalah model pertumbuhan yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi dalam berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa pada suatu negara. Pertama, akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat beberapa banyak output yang diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Seperti dalamnya fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang merepresentasikan transformasi dari input angkatan kerja yang dilambangkan dengan L, modal yang dilambangkan dengan K, teknologi produksi ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya adalah Y sama dengan F dalam kurung K per L. Dalam menentukan itu kita perlu mempunyai asumsi penting, yaitu adalah fungsi produksi memiliki skala hasil yang konstan. Baiklah, selanjutnya adalah skala hasil yang konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja ZZ sama dengan 1 per L. Y per L adalah sama dengan F dalam kurung K per L per 1. Ini skala hasil konstan ini mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita adalah Y sama dengan F dalam kurung K, di mana F dalam kurung K sama dengan F dalam kurung K, 1. Selanjutnya, produk marginal modal atau MPK sama dengan adalah keladaian fungsi produksi. MPK digambarkan sebagai MPK sama dengan F dalam kurung K plus 1 dikurang F dalam kurung K. Seperti yang kita lihat pada kurva produk marginal modal yang semakin menurun, fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja K menentukan jumlah output tiap pekerja Y, yang sama dengan Y sama dengan F dalam kurung K. Kelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkatkan sebesar 1 unit, Y meningkatkan sebesar MPK unit. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Pertama, Y sama dengan C tambah I. Y yang artinya output tiap pekerja, C yang artinya konsumsi tiap pekerja, dan I adalah investasi tiap pekerja. Selanjutnya adalah C sama dengan dalam kurung 1 kurang S tutup kurung Y. C adalah konsumsi tiap pekerja, 1 adalah bergantung pada, IS adalah tingkat tabungan antara 0 dan 1. Selanjutnya nomor 4 yaitu investasi sama dengan tabungan, seperti yang digambarkan dengan I sama dengan SY. Tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Baiklah, selanjutnya adalah pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah 2 kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Pertama adalah investasi, pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Kedua adalah depresiasi, adalah menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja digambarkan dengan I sama dengan SY. Mari kita substitusionalkan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan
investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan SF dalam kurung K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Selanjutnya, output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F dalam kurung K. Investasi adalah SF dalam kurung K. Dan konsumsi adalah F dalam kurung K dikurang SF dalam kurung K. Seperti yang tergambar dalam kurva berikut adalah menghubungkan antara sumbu Y dan sumbu K. Sumbu Y dan sumbu K. Selanjutnya, depresiasi. Depresiasi adalah dampak investasi. Depresiasi. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal sama dengan delta K sama dengan I dikurang modal dan kurang K. Delta K yang digambarkan sebagai perubahan persediaan modal dan I digambarkan dengan investasi dan selanjutnya dikurang depresiasi. Ingat, investasi sama dengan tabungan. Jadi bisa ditulis dengan delta K sama dengan SF dalam kurung K dikurang depresiasi. Depresiasi oleh karenanya proporsional terhadap persediaan modal yang tergambar dalam kurva berikut. Selanjutnya, kondisi mapan K bintang. Ekuilibrium jangka panjang perekonomian, investasi dan depresiasi. Pada K bintang, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Depresiasi K di bawah K bintang, investasi melebihi depresiasi jadi persediaan modal tumbuh. Di atas K bintang, depresiasi melebihi investasi jadi persediaan modal menurun. Yang seperti tergambar pada kurva berikut. Selanjutnya, bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Slow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output yang rendah. Seperti yang tergambar dalam kurva berikut adalah kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Selanjutnya, tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K memaksimalkan konsumsi yang disebut dengan tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional sama dengan Y sama dengan C plus I dan disusun ulang menjadi C sama dengan C sama dengan Y kurang I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan. Kita substitusionalkan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K bintang, di mana K bintang adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi K bintang mensubstitusionalkan F dalam kurung K bintang untuk Y dan depresiasi K bintang untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan adalah C bintang sama dengan F dalam kurung K bintang dikurang depresiasi K bintang. Baiklah, selanjutnya adalah konsumsi pada kondisi mapan. C bintang sama dengan F dalam kurung K bintang dikurang depresiasi K bintang.
Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis terpakai. Seperti yang ditunjukkan pada kurva berikut, output perekonomian digunakan untuk kondisi mapan atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara F dalam kurung K bintang dan depresiasi ke bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan K bintang emas dan dikonsumsi kaidah emas adalah C bintang emas. Selanjutnya kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produksi marginal modal MPK. Kemiringan garis depresiasi K bintang adalah depresiasi. Karena kedua kemiringan ini sama dengan K bintang emas. Kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan depresiasi. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Selanjutnya adalah materi pertumbuhan populasi. Model Slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan, di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Selanjutnya adalah kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan depresiasi adalah tingkat depresiasi, maka G tambah N dalam kurung G tambah N sama dengan kali K adalah investasi impas atau break even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Seperti yang tergambarkan dalam kurva berikut, agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. G tambah N dan kali K ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Baiklah, selanjutnya adalah dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan menjadi lebih rendah. Yang tergambar dalam kurva berikut adalah kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal.
Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal. Kondisi mapan dari K bintang 1 ke K bintang 2 yang seperti tergambar pada kurva berikut. Nah, jadi selanjutnya adalah pertumbuhan populasi dalam kurung N. Perubahan persediaan modal pekerja adalah delta K sama dengan I dikurang G tambah N dikali K. Sekarang kita substitusi SF dalam kurung K untuk I. I sama dengan delta K sama dengan dalam kurung SFK dikurang dalam kurung G tambah N kali K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita tidak memasuki variabel N dalam versi sederhana, kita sedang mengasumsikan khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Pertama, beberapa di antaranya GK bintang menggantikan modal terdepresiasi, sisanya NK bintang menyediakan pekerjaan baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Seperti yang tergambar pada kurva berikut, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerjanya. Poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menunjukkan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Selanjutnya, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya adalah meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, konsep-konsep penting bab 7 merangkum tentang pertama model pertumbuhan Solow atau Solow Growth Model, kedua adalah kondisi mapan atau steady state, yang ketiga tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Baiklah, kesimpulan dari saya, bab ini telah memulai proses pembangunan model pertumbuhan Solow. Model yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal kondisi mapan perekonomian dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Sebagaimana yang kita lihat, model ini membahas banyak ciri dan pengalaman pertumbuhan aktual, mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat setelah diluluh lantahkan oleh Perang Dunia Kedua. Mengapa negara-negara yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output mereka. Dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara-negara yang tingkat pertumbuhan populasinya lebih rendah. Akan tetapi hal yang tidak bisa dilakukan model Solow tersebut adalah menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus dalam standar kehidupan yang kita amati. Sebagian besar negara dalam model yang sekarang kita miliki, ketika perekonomian mencapai kondisi mapannya, output pekerja berhenti bertambah. Untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang bab 7 dari ekonomi makro 2, yaitu adalah akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata dan salah dalam ejaan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.